Halo pemirsa, terima kasih masih di acara Sosok dan masih bersama narasumber kita, Jay. Jay, kalau boleh tahu kan waktu itu mulai masuk ke dunia modeling kan waktu akhir SMA, berarti mau masuk kuliah ya. Berarti selama kuliah itu juga disambil dengan berkarir di dunia modeling kan? Itu gimana cara bagi waktunya? Kalau aku sih waktu itu kayak setiap ada tugas, kan saya ambilnya desain, jadi which is tugasnya pasti banyak dong. Nah, kalau yang aku lakuin sih setiap ada tugas, sebisa mungkin langsung saya kerjain, jadi nggak numpuk-numpuk. Jadi kalau ada kerjaan ya saya datang ke kampus, masuk kelas. Kalaupun waktu nggak memungkinkan ya izin gitu, izin ya langsung ke Jakarta buat kerja. Gitu. Berarti Cikarang Jakarta. Cikarang Jakarta itu tuh kuliah di mana, di Presiden Univ ya? Iya. Berarti itu lumayan jauh ya? Lumayan, tapi pada waktu itu masih nggak semacet pas sekarang, jadi masih mending. Tapi begitu orang tua keluarga tahu bakal terjun ke dunia modeling, gimana pendapat mereka? Mereka mendukung sih, mereka mendukung Support dan banget support ya? banget. Gitu. Yang penting jaga diri sih, itu aja yang paling penting dari mereka. Berarti sampai sekarang pun masih tetap nggak masalah lah ya apa yang lo suka gitu kan? Iya, nggak masalah. Ada pengalaman apa sih selama waktu itu kuliah dan disambil juga dengan berkarya itu pasti kan mungkin nggak langsung bisa beradaptasi dengan segala kehektikan itu. Ada pengalaman-pengalaman nggak mungkin? Mungkin ini kali apa namanya, bukan pengalaman ini ya, serunya sih kayak saking kita harus mengatur waktu kuliah sama kerjaan, jadi kadang-kadang suka waktu mepet banget kan. Jadi saya pagi kuliah tiba-tiba langsung masih ke Jakarta, sampai kadang-kadang suka makan di mobil. Jadi sambil nyetir sambil makan Atau sambil komandi gitu itu sih pengalaman yang seru banget sih. Jadi ya mobil waktu itu masih pakai yang kopling, terus makan misalnya makan ayam, makan air. Itu sih multitasking banget sih. Karena kan juga nggak mungkin telat-telat makan kan, takut performanya jadi menurun juga ya sebagainya. Nah terus selama berkarir di dunia modeling, ada nggak sih hal yang menyebalkan gitu yang, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Kalau menyebalkan sih karena ini, aku sebetulnya sih nggak suka pakai makeup ya. Jadi kadang-kadang kalau desainer show yang show besar atau show tunggal, mereka tuh suka temanya unik gitu. Jadi kita juga makeupnya juga pasti unik. Nah ya mungkin menyebalkan di situ karena kita harus makeup kayak sejam, 1,5 jam. Paling aneh pernah di make upin kayak gimana? Yang pernah yang itu salah satunya show Bazar Concerto itu yang waktu itu satu muka itu dicat merah, full red ya kayak fire. Itu sampai 2 jam. Makeupnya 2 jam. Dari pagi sampai malam. Bersihin aja satu bungkus tisu basah itu Enggak kelar-kelar. Enggak kelar, masih sisa. Aduh. Tapi pengalaman dong ya, sesuatu hal yang baru. Tadi kan teoretikal itu kan, berarti di saat yang bersamaan emang seru, tapi di saat yang bersamaan kadang nyebelin juga ya akhir-akhirnya ya. Kalau make upnya aneh-aneh atau tebal-tebal tuh menyebalkan. Kalau selama modeling, pernah kayak ada hal mungkin selain menyebalkan itu yang sedih-sedih gitu, mungkin kayak ada kejadian apa gitu, kayak pernah ya kayak kalau misalnya bukan sedih sih tapi kayak ada yang kayak jatuh dari runway, tapi kalau cowok jarang ya. Salah blocking. Bukan salah blocking sih, kecepatan keluarnya. Kecepatan jalan di awal karena waktu itu sempat kayak. Tapi itu rehearsal apa? Enggak, waktu on the show. Jadi kemarin Indonesia Fashion Week. Awal tahun kemarin. Show closing, desainer Korea. Nah, itu kita kayak masih berdiri di backstage dulu, membuat kayak siluet. Nah, musiknya ternyata udah kenceng. Itu sebenarnya cue waktu kita jalan pertama, dan kebetulan aku waktu itu pertama kali keluar. Cuman ternyata musik itu bukan musik waktu show, tapi musik buat VT. Jadi keluar, jalan sampai depan seperti biasa itu bener-bener gelap, totally gelap. Jadi lampu belum nyala gitu, belum saatnya banget. Belum saatnya banget, tapi udah keluar duluan gitu. Tapi mau nggak mau ya udah, kayak berasa nggak salah aja, balik lagi, terus kembali ke posisi awal lagi, baru mereka musiknya nungguin aku siap lagi. Dia kayak salah denger gitu ya. Tapi berarti satu
waktu backstage ngetawain gitu nggak apa? Panik ya ada mereka sih. Tapi mereka nggak ada yang ngikutin gitu. Nggak ada. Ya disuruh deh mereka diteriakin jangan. Makanya suruh stay aja. Tungguin aku balik lagi sampai posisi awal lagi. Tapi kayak gitu kelihatan nggak sih? Kenapa? Kalau kayak gitu ketara banget, kayaknya enggak ya kalau gelap masih pasti mereka pada tahu sih kalau itu salah. Cuma kan bagaimana cara kita ngatasin ya pada saat live show itu yang ya itu sih. Nanganin paniknya itu gimana? Berusaha keren aja, keren aja deh. Itu yang pertama kali salah blockingnya? Ya kalau salah fatal banget tuh pertama kali. Kalau yang lain sih paling ya nggak terlalu fatal. Tapi itu ada apa maksudnya ada kayak ngembanginnya gimana cara kayak nggak panikan gitu ya? Kayak misalnya dari diri sendirinya itu gimana cara nggak panikan? Kalau aku sih panikan, mungkin kalau aku jadi itu aku langsung aduh. Ya, mungkin langsung bingung sendiri kali. Apa ya? Ya dari maksudnya pengalaman aja kan. Oh, ya. Jadi belajar. Karena kita show terus kita ngeliatin teman kita salah, dia gimana. Ya kan dari pengalaman kan kita jadi tahu kita harus seperti apa ngatasinnya. Iya dari pengalaman sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi saya bilang kalau model itu harus jaga fisik, jaga performa gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih tips yang emang dari adaptasi sendiri sih, pokoknya kalau tiap pagi misalnya ngapain, ada nggak sih? Punya nggak sih tips sendiri gitu? Oh kalau nggak sih, pokoknya kalau aku sih sebenarnya jaga badannya ya rajin exercise sih. Rajin exercise, terus makanannya juga kalau buat aku jangan telat makan, karena kalau telat makan pasti langsung drop, langsung kurus, kurus langsung cukung banget, mukanya juga nggak fresh. Jadi sebisa mungkin banyak ya istirahatnya cukup, exercise. Tapi pengaruh ya kalau misalnya muka udah nggak fresh gitu, jadi nggak bagus di kamera atau kah? Tapi tetap di make up kan? Di make up ya, tapi kalau buat aku sendiri kelihatannya cukung banget pipinya. Kelihatan dari pancaran mukanya juga ya, dari matanya juga kalau itu masih bisa di make up kan. Tapi kalau udah cukung banget tuh udah susah. Setiap model punya masalahnya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Jadi cuma dia yang bisa tahu kapan, maksudnya kapan yang bagus, pola yang bagus buat dia ya. Dan itu nggak. Oke, ternyata cukup ini ya, cukup menarik juga ya jadi model. Terus ada nggak sih harapan Jay untuk di dunia modeling Indonesia sekarang? Untuk modeling di Indonesia, harapannya semoga modeling Indonesia semakin bagus dan semakin memberikan kesempatan kepada model-model lokal. Karena sebetulnya sekarang ini banyak banget sih bule minded. Jadi kayak bule, ya kalian pada cari model bule, sedangkan model lokal sebetulnya banyak yang bagus gitu. Tapi sebenarnya untuk Indonesia, orang-orang Indonesia yang Indonesia banget kan maksudnya nggak terlalu tinggi untuk yang ukuran cowok untuk bisa berkompetisi di internasional tuh sebenarnya ada kesempatan nggak sih? Oh ada banget, malah sekarang model-model Indonesia banyak juga yang tinggi-tinggi, yang baru-baru bahkan lebih tinggi daripada aku banyak. Kalau dari teman-teman ya maksudnya kayak 187 dari 186 sekitar segituan sih. Di luar ya, kalau dari teman-teman aku yang udah pernah mencoba keluar. Gitu. Sebagai seorang model, mungkin ada nggak sih pesan-pesan atau harapan gitu untuk orang-orang yang mungkin tertarik gitu masuk ke dunia modeling? Ya pokoknya kalau mereka pengen terjun ke modeling, jangan patah semangat. Coba aja terus, maksudnya kayak yang kita dalam mengejar mimpi kan pasti ada halangan-halangan, obstacles pasti banyak. Ya kita harus terus berusaha sampai kita mampu gitu. Jadi kalau modeling kan fisiknya nomor satu gitu. Kalau kita menyadari fisik kita mampu dan bisa, ya kita kejar terus aja ya. Bisa ya. Tapi kalau memang fisiknya secara nggak mungkin ya udah. Maksudnya gimana? Karena modeling itu memang pertama pasti yang dilihat fisiknya gitu kan. Dari apakah tinggi. Terlihat komersial atau enggak gitu ya? Tingginya sih paling kalau modeling kan sama proporsionalnya gitu. Pandangan untuk kayak sekarang kan juga banyak yang kayak ajang-ajang yang memperbolehkan kayak bentuk tubuhnya harus gitu-gitu. Maksudnya yang harus nggak harus kurus banget gitu. Itu tuh pandangannya gimana? Ajang-ajang yang gimana maksudnya? Maksudnya kayak kan kadang kalau kayak pageant gitu kan. Kadang kan juga yang di awalnya kan harus benar-benar kelihatan kayak modeling, kayak model gitu kan. Tapi sekarang kan udah ngebuka juga yang nggak harus sekurus, maksudnya nggak harus kurus banget kayak Mas gitu. Pigeon tuh kayak Miss Indonesia. Iya, yang kayak gitu-gitu. Justru mereka kan kalau itu pure bukan modeling kan, mereka memang kayak komersial buat icon atau brand
buat mereka mewakili negaranya. Kalau menurut aku sih kalau pageant itu modeling salah satu bagian dari part of that show gitu, bukan modeling tonjolin. Jadi ya beda sih sebetulnya gitu. Berarti tadi pesan-pesannya pokoknya harus terus mencoba ya. Pokoknya terus kalau memang masuk modeling biasa punya fisik yang pas, ya pasti of course kalau mau ketok jalannya harus belajar pose-pose juga buat photoshoot, karena kalau foto fashion pasti gayanya juga aneh-aneh, nggak foto yang cuma beli doang biasa. Terus juga harus kayak paham angle yang bagus punya sendiri ya. Angle sendiri beda setiap orang gitu. Nah tuh pemirsa, pokoknya kalau misalnya pemirsa mungkin ada yang tertarik masuk ke dunia modeling seperti Jay saat ini, seorang model pria, nggak masalah, nggak harus cewek, cowok tuh juga wajar kok kalau misalnya mau jadi model tuh justru itu kesempatan yang bagus ya kan. Terus mencoba, jangan terus patah semangat. Kalau misalnya yang kekurusan kayak mungkin Jay dulu ya, bisa digemukin, masih bisa digemukin, atau mungkin yang ngerasa pendek mungkin masih bisa dicapai, masih bisa lebih tinggi kalau dari umur ya, kalau kan ada batas-batasan umur tersendiri. Nah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Sosok. Saya Maya Pragitasari beserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Sosok di waktu dan hari yang sama. Sampai jumpa.